Halo, kembali lagi di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter dengan judul skill ditambah dengan karakter. Apa itu skill? Skill itu kemampuan seseorang, kepandaian seseorang. Nah, karakter itu apa? Sikap atau perilaku yang sudah seringkali dilakukan. Nah, kita akan membahas tentang ada suatu quotes yang sangat bagus nih. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi suatu kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata kita, karena kata-kata kita akan menjadi perilaku. Hati-hati dengan perilaku kita, karena itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, hati-hati dengan kebiasaan kita, karena itu akan menjadikan karakter kita. Nah, karakter kita itu akan menuju kepada masa depan. So, watch your character, it becomes your destiny. Jadi hati-hati dengan karakter kita, karena karakter kita itu akan menjadi masa depan kita. Masa depan kita ditentukan oleh karakter kita. Jadi, mari kita membangun karakter yang baik, agar masa depan kita pun menjadi baik. Nah, melalui pembelajaran ini kita akan belajar sama-sama tentang orang-orang yang sukses. Kesuksesan mereka ditentukan oleh karakter yang mereka punyai. Baik, kita akan belajar satu persatu dari tokoh-tokoh orang-orang yang sukses ini. Ya, kita mulai dari siapa yang tidak kenal dengan pria satu ini adalah Sule, pelawak yang memiliki gaji 1 miliar. Pelawak yang termahal di Indonesia. 1 miliar per bulan. Lihat saja ini mobil-mobil mewahnya, ya, rumah-rumah mewahnya. Ya, mungkin saja karena gajinya 1 miliar per bulan loh. Luar biasa ya. Luar biasa memang Sule ini. Tapi siapa yang tahu sebelumnya Sule ini adalah suka ikut bapaknya berjualan bakso. Keliling-keliling perumahan, keliling-keliling tempat. Dia ikut berjualan bakso dengan ayahnya. Nah, dikala dia menemani orang makan, dia suka melawak. Akhirnya banyak orang tahu dia pintar melawak, diajaklah dia ke suatu tempat untuk melawak. Akhirnya naik kelas, dia ke panggung-panggung, naik kelas lagi ke tempat-tempat hiburan. Dia juga mulai mencoba ke tempat-tempat studio-studio perekaman radio, hingga suatu saat dia memberanikan diri untuk mengikuti suatu ajang audisi lawak saat itu di televisi. Dengan jerih lelahnya, dengan kerja kerasnya, di akhirnya bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia sebagai pelawak di Indonesia, yang salah satunya adalah salah satu pelawak yang termahal di Indonesia. Begitulah kurang lebih cerita tentang Sule. Dan dia sekarang sudah bisa membahagiakan orang tuanya, membahagiakan anak istrinya dengan apa yang dia dapatkan dengan jerih lelah dia. Dari Sule ini apa yang bisa kita pelajari? Coba kita lihat satu persatu tentang skill dan karakternya. Skillnya dia atau kemampuan dia, kepintaran dia kan hanya satu, pintar ngelawak. Ya, untuk kasus ini dia pintar ngelawak, makanya dia bisa terkenal. Tapi skillnya itu tidak berdiri sendiri. Dia ditopang oleh karakter-karakter yang Sule punya. Karakter kerja kerasnya, pasti dia disiplin waktu. Kalau tidak mungkin rekamannya akan berantakan, datang telat, pasti nanti akan dimarahi oleh atasannya. Ya, dia juga pasti bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau kita lihat, dia bisa bekerja sama dengan
teman-teman pelawak yang lain. Tentunya Sule juga orang yang sangat bertanggung jawab. Misalnya diberi kontrak, dia juga harus bertanggung jawab terhadap kontrak tersebut. Kalau dia lalai, pasti orang-orang bakal marah sama dia. Dia berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya, kemampuan lawakannya. Dia memiliki komitmen yang bagus. Pantang menyerah pasti. Ya, pasti ada gagalnya, pasti dia ada saat kecewanya, sedihnya. Tapi dia terus tetap pantang menyerah untuk berkarir dalam lawak ini. Dan hasilnya adalah kesuksesan yang dia terima. Hingga saat ini pun dia masih tetap sukses dalam hal melawak. Sekarang kalau mau dilihat YouTube channelnya itu sudah jutaan yang subscribe. Dari Sule kita bisa belajar bahwa satu saja skill, jika ditopang dengan karakter-karakter yang baik, maka orang bisa menjadi sukses. Contohnya Sule tadi. Ya, dari Sule kita beralih ke tokoh lain yang sukses juga, yang sudah kita tahu bersama. Dia adalah si pria ganteng yang jago bermain sepak bola, Cristiano Ronaldo. 5 kali menjadi pemain terbaik dunia. Mau tahu gaji per bulannya? Dari klubnya saja, ini baru dari klub, 50 miliar per bulan. Belum dari bintang iklan dan lain-lain. Tadi Sule 1 miliar per bulan. Ini Ronaldo 50 miliar per bulan. Jika duit 50 miliar itu dibelikan mobil, di bulan Januari misalnya, dia dapat 1000 mobil Fortuner. Kalau di bulan kedua dia beli Fortuner lagi, 2000 mobil Fortuner. Coba itu. Kalau dijejer itu mobil seberapa banyak itu mobil di jalan-jalan ya. Itu Ronaldo. Pria ini luar biasa. Sangat berhasil di dunia sepak bola. Kita juga akan membahas tentang Cristiano Ronaldo ini, bagaimana dia bisa menjadi sukses sebagai pesepak bola. Apa rahasianya? Sehingga dia bisa memiliki banyak kekayaan, membahagiakan orang lain, ya, anak istrinya, tentu keluarganya, ayah ibunya. Ya, luar biasa dia bisa membahagiakan orang banyak. Dia juga penggiat sosial loh. Ya, dia banyak membantu orang-orang yang kekurangan. Ini Cristiano Ronaldo. Jadi tidak semata-mata dia memberikan hanya barang-barang mewah saja, tapi dia juga banyak memberi pada orang lain. Ya, kita tahu dia tidak hanya dari klubnya saja penghasilan, tapi dari bintang iklan, dari bintang dia kontrak dengan sepatu, merek sepatu, pemotretan, dan sebagainya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu atau anak-anak tahu, dia ini pekerja keras. Dikala temannya itu, teman setimnya sudah beristirahat, dia itu masih berlatih. Jadi dia terkenal dengan pekerja keras. Dia sangat gigih dan ngotot pada saat bermain. Dia berusaha untuk tetap menang dan memberikan semangat atau masukan motivasi kepada teman-temannya. Hingga dia menjadi hebat sekarang ini. Apa yang menjadi rahasianya? Kalau kita lihat skillnya satu, pinter bermain sepak bola, kan itu saja. Hingga sekarang dia, kepintarannya. Kan dia tidak pintar bernyanyi, dia tidak bisa pintar matematika, ya, mungkin bahasa Inggrisnya terbata-bata. Tapi dia pinternya itu pintar main sepak bola satu saja. Tapi ditunjang dengan karakter yang bermacam-macam. Seperti rajin, tentu. Dia pada saat latihan itu rajin. Patuh pada pelatih, bekerja sama dengan timnya, disiplin. Kedisiplinan dirinya Cristiano Ronaldo ini luar biasa. Di umurnya yang sudah kepala 3,
dia masih luar biasa secara fisik dan kemampuan. Itu kalau nggak disiplin diri, baik secara makan, minum, latihan, dan istirahat, pasti itu tidak performanya tidak seperti sekarang ini. Terlihat dia pekerja keras, pantang menyerah, dia juga sayang keluarga, juga seperti yang saya sudah bilang tadi, dia suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dia itu murah hati. Kalau yang saya baca dari beberapa media. Jadi dengan satu saja skill, kemampuan, pintar bermain sepak bola, namun didukung hingga 8 mungkin lebih karakter yang ada di Cristiano Ronaldo, dia menjadi orang yang sukses dan banyak membahagiakan orang lain, juga keluarganya. Banyak lagi tokoh-tokoh yang hebat, seperti Dr. Terawan. Dia adalah seorang mantan menteri, kepala rumah sakit TNI, pencipta vaksin Nusantara, juga dia menciptakan mekanisme cuci otak. Dia pasti pinter dalam hal kesehatan, tapi tentunya juga ditopang dengan karakter-karakter yang baik, sehingga dia bisa sukses seperti ini. Karakternya pasti disiplin, pasti pekerja keras, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dan gak mau menyerah walaupun sering gagal. Biasanya seorang peneliti itu sering gagal, tapi dia tidak mau menyerah. Dia mencoba lagi, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat buat orang banyak. Ya, siapa yang kita bisa lihat lagi? Wah, mereka adalah Grecia Poli dan Aprilia Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo bulu tangkis baru-baru ini di 2021. Pahlawan Indonesia. Mereka adalah pahlawan Indonesia, membanggakan bangsa Indonesia. Apa kepintarannya? Hanya satu. Terlihat betul mereka pintar bermain bulu tangkis. Kita nggak tahu dia pintar matematika atau tidak, kita nggak tahu dia pintar biologi atau tidak, ya, atau pelajaran yang lain kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dia pintar bermain bulu tangkis. Tapi tentu kepintarannya ini ditopang oleh karakter-karakter yang sangat baik. Mau bekerja keras, bisa bekerja sama, disiplin, dan sebagainya. Maka dia menjadi orang yang sukses. Dan terakhir, kita belajar dari Agnes Monica, penyanyi yang membanggakan, penyanyi dari Indonesia yang go international dan banyak meraih penghargaan musik, baik di Amerika dan tentu di Indonesia. Dia adalah salah satu kebanggaan kita, karena dia bisa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Tentu dia pinter bernyanyi. Dari kepintaran bernyanyi ini, kita juga lihat dia pinter juga ngedance, pinter juga dance. Dari dua ini, kita bisa melihat dia menjadi sukses. Dari dua skill ini, ditopang dengan karakter-karakter yang luar biasa, sehingga ia bisa menjadi sukses seperti sekarang. Hingga sekarang pun masih banyak hasil-hasil karya dari Agnes Monica. Selain itu, dia juga pegiat sosial. Dia banyak membantu tentang hal-hal kemanusiaan. Karakternya tentu pada saat berlatih, tentu dia harus rajin berlatih, kerja keras, disiplin, pantang menyerah. Dia mau patuh mendengarkan pelatihnya. Dan juga dia tentu harus menjaga dirinya dengan sopan santun pada saat bertemu dengan orang lain, apalagi bertemu dengan orang dari luar negeri. Dia tentu harus menjaga sikapnya, sehingga dia bisa diterima dengan baik di negara orang lain. Seperti itu. Jadi kita belajar dari orang-orang yang sukses tadi, tokoh-tokoh tadi, bahwa
walaupun skill hanya satu atau dua, tapi ditopang oleh karakter-karakter yang baik, orang tersebut bisa sukses. Coba kita balik. Kalau misalnya skill tadi tidak ditopang dengan karakter-karakter yang baik, misalnya pinter bernyanyi, tapi tidak didukung dengan karakter baik, belum tentu bisa sukses. Misalnya pinter bernyanyi, Agnes Monica, tapi dia malas untuk berlatih, tidak dengar-dengaran kepada pelatihnya, tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya, sikapnya tidak sopan kalau ketemu orang lain, mana mungkin dia bisa go international seperti sekarang ini. Begitu pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini sangat penting buat anak-anak didik di sekolah. Nah, peran sekolah untuk menumbuhkan karakter positif demi kesuksesan anak didik kita. Nah, bagaimana dengan SD 2 Yapindo? SD 2 Yapindo memiliki program karakter, pendidikan karakter. SD 2 Yapindo memahami betul bahwa pendidikan karakter ini sangat penting untuk kesuksesan anak-anak. Apa yang akan kita gunakan dalam program pendidikan karakter di SD 2 Yapindo? Kita akan menggunakan sistem jurnal karakter dan foto kolase. Nah, seperti apa jurnal karakter dan foto kolase itu? Kita akan dengarkan penjelasannya sebagai berikut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal pendidikan karakter. Kita belajar dari SD 1 Gula Putih Mataram. Mereka memiliki buku khusus jurnal karakter. Jurnal pendidikan karakter ini isinya bisa kita lihat ya. Seperti ini isinya. Terus ya, sampai habis sudah ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari jurnal karakter ini. Nah, itu adalah pilarnya. Ini adalah nilainya, sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, ini pengamalan Pancasila keberapa dari peduli tersebut. Tujuannya sudah ditentukan dan di situ ada tanggal ya. Nah, di setiap hari kita mengisi, anak-anak nanti mengisi di hari Jumat mereka melakukan apa, di hari Sabtu mereka melakukan apa, ya, di hari Minggu melakukan apa, terus Senin, Selasa, Rabu, hingga Kamis mereka melakukan apa, itu semua difoto, diusahakan difoto, dan itu akan dijadikan kolase. Lalu bintang-bintang ini adalah penilaian siswa terhadap dirinya sendiri. Jika ia merasa sudah selalu melakukan, bisa isi bintang 3. Jika kadang-kadang melakukan, bisa isi bintang 2. Jika jarang melakukan, bisa isi bintang 1. Dan terakhir, ini adalah tanda tangan dari orang tua. Harus diisi ya setiap hari, setiap minggu. Baik, ini adalah tata cara untuk membuat kolase dalam gambar, menggunakan gambar ya. Jadi kita cari ke gambar dulu atau foto, sudah ya. Lalu foto mana yang akan dijadikan kolase. Nah, misalnya ini foto saya nih ya. Pencet edit dulu. Habis pencet edit, pilih gambar-gambar yang akan dijadikan kolase. Dijadikan kolase itu dijadikan satu ya. Oke.
dulu namanya pas foto atau bingkai foto. Nah, ini pengen membuat bingkai foto. Pilih foto yang akan dibingkai. Misalnya ada 7 foto. Nah, ini kita pencet yang di bawah itu ada tulisan kirim, tambah ke, ada tulisan kolase, dan ada tulisan hapus. Jadi pencet kolase. Di bawah itu ada tulisannya. Nah, biarkan. Nah, ini sudah jadi. Silahkan pilih mau model yang mana yang akan dikirim. Tuh, ya. Pakai pola seperti ini aja ya yang diminta. Oke. Pakai yang model pola. Ada di situ model pangkas, ada model jahitan. Kita pakainya yang model pola. Oke, sudah kita pilih, ada 3 model nih, terserah dari pola tersebut. Lalu kita klik selesai kalau sudah. Nah, saya misalnya pilih yang ini nih. Saya klik selesai di sebelah pojok kanan atas. Sudah selesai. Nah, baru ini bisa dikirim ke wali kelas atau kemana saja ya. Nah, ini sudah bisa dikirim nih. Pencet sebelah kiri bawah. Nah, ini ada WhatsApp, mau dikirim kemana? Kita kirim ke WhatsApp. Misalnya itu tinggal klik, dia akan keluar. Oke, ulang ya dari awal ya, contoh ya. Nah, berhubungan dengan karakter education nanti, jadi foto-foto yang akan dikirim ke wali kelas, mereka tinggal pilih ya, foto mana yang akan dikirim ke wali kelas. Pencet edit di sebelah pojok kanan atas. Pilih yang mana yang mau dikirim fotonya ke wali kelas. Fotonya tentu sesuai dengan nilai-nilai yang dipelajari oleh anak. Misalnya nilai kepedulian. Nah, difotolah dia waktu dia peduli terhadap tanaman, menyiram tanaman, menanam sesuatu gitu ya. Peduli terhadap orang lain. Contoh mengingatkan orang tua menggunakan masker, dia kasih masker ke orang tua, bisa difoto. Dia membantu orang tua mencuci piring, bisa difoto. Nah, nanti foto-fotonya kalau sudah selesai dipilih ya. Sudah dipilih, ada 7. Ini kan untuk seminggu ya. Oke. Ada 7 foto atau 6 foto. Sejujurnya anak itu sudah melakukan berapa kali. Nah, gitu. Oke, jika sudah, kita pencet kolasenya di sebelah bawah. Nah, jadilah seperti ini. Milih yang mana menggunakan pola. Kalau sudah selesai, di sebelah pojok kanan atas itu ada tulisan selesai, pencet. Ya, lalu di sebelah pojok kiri ada, di bawah itu banyak pilihan. Di pojok kiri itu ada tulis kirim, kita pencet. Nah, kirim mau pilih kemana ini ya, terserah. Kirim ke WhatsApp misalnya. Nah, kirimlah ke wali kelas, kamu tinggal pilih. Oke, contoh saya kirim ke bisa dikasih keterangan ini namanya siapa, David William, kelas berapa, misalnya 3 Aurora. Ini tentang caring atau kepedulian. Peduli boleh ya. Kecil aja. Oke, gitu. Baru kirim deh. Sudah ya, sudah terkirim. Begitu caranya untuk membuat kolase. Nah, nanti gambar ini sama wali kelas akan di print. Gambar ini oleh wali kelas akan di print, lalu akan dimasukkan ke folder
yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk dijadikan rapot karakter education yang akan diberikan pada saat pembagian rapot, baik semesteran maupun rapot ya akhir tahun ataupun rapot kenaikan kelas nanti. Di 2 tahun itu akan dapat 2 kali raport tentang karakter education. Seperti itu. Ada bukunya, ada buku jurnalnya, siswa dapat, juga ada dokumentasi berupa foto-foto juga buat mereka mengingatkan kembali memori mereka agar ingatan itu semakin kuat di memorinya. Harapannya dengan kekuatan memori tersebut mereka bisa mengulangi perilaku-perilaku yang baik, sehingga dengan mengulangi terus-menerus perilaku yang baik akan terbentuk karakter yang baik pula yang akan membawa mereka ke masa depan yang cerah. Karena dengan karakter yang baik, kemungkinan besar juga akan mendapatkan masa depan juga yang baik. Itu saja dari saya tutorialnya. Terima kasih.